Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian kali ini saya ingin meluruskan sebuah kesaksian dari seorang mualaf, yaitu Ibu Ning Budiwati. Ia menyampaikan sebuah hal yang menurut saya perlu saya luruskan, oleh karena di dalam kesaksiannya tidak sesuai dan tidak seperti yang sebenarnya. Yuk mari kita lihat bersama-sama videonya. Ning Budiwati akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan pakar kristologi Ustadz Insan Mokoginta pada hari Kamis 21 Juni 2018. Alasan Ning menjadi mu'alaf karena agama Islam menenteramkan hati. Apalagi di usianya yang telah senja, ia tak ingin salah pilih agama demi kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sudah saya temukan jalan yang lurus itu, semoga saya selalu istiqomah dan mungkin saya tidak sepinter Bapak Rasid ya, jalanan saya tidak seperti seberat itu, tapi saya mungkin orang yang gimana ya, maaf ya, saya boleh bisa ini, saya sudah mengkristenkan orang tua hampir 60. Dan saya waktu itu saya punya tugas dari misionaris itu pendeta yang menyelamatkan orang ya. Kalau kita kan menyelamatkan manusia gitu ya. Dan yang kami ambil waktu itu biasa wanita-wanita nakal, wanita-wanita malam, terus orang-orang yang di pinggir kereta api, orang-orang yang di kolong jembatan, orang-orang yang di pinggir kali Ciliwung. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik. Saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya perguruan tinggi, saya menikah. Terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Saya kuliah di seminari, selesai STT, teologi ya, Biroksi. Selesai ya. Nah, jadilah pendeta, penginjil, jadilah. Ya seperti itulah pekerjaannya, berat-berat seperti itu. Dan ya nggak perlu dibahas terlalu detail. Dan sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Saya berbahagia sekali. Ya, semoga saya bisa menjadi penerang bagi teman-teman yang di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang kasihan, yang sedih. Bapak-bapak kalau kita lihat nasib mereka di sana, yang sedih banget gitu. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Kita sudah bersama-sama menyaksikan videonya. Nah, kita sudah melihat di sana jelas ada sebuah kejanggalan yang perlu saya luruskan. Sebelum saya membahas tentang kejanggalan yang ia sampaikan di dalam video itu, saya ingin menyampaikan kepada kita, tentu siapapun yang ingin meninggalkan imannya atau menjadi seorang mualaf, tentu saya tidak punya hak. Hanya di dalam bagian ini, kalau apa yang ia sampaikan tidak seperti yang sebenarnya, tentu saya juga berhak meluruskannya. Jadi, bagi siapapun yang ingin mualaf, itu tentu haknya pribadi, dan ia juga yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kejanggalan yang ingin saya sampaikan di dalam bagian ini, yang pertama adalah ketika Ibu Ning Budiwati ini ditanyakan, dulu dia beragama apa? Ia menjawab ia beragama Katolik. Namun, kalau kita perhatikan lagi dengan baik videonya, ia melanjutkan dengan bercerita bahwa ia juga seorang Katolik yang sudah menikah dan ia sekolah di sebuah STT dan menjadi pendeta. Orang yang sekolah di STT atau Sekolah Tinggi Teologi itu biasanya untuk pembentukan dan pembinaan seorang calon pendeta Protestan atau seorang hamba Tuhan. Jadi, sekolah STT itu bukan untuk mereka yang ingin menjadi seorang calon imam atau pastor Katolik. Ini tentu berbeda dan kita harus paham bagian ini. Yang kedua, perlu kita pahami bersama-sama
bahwa sekolah seminari Katolik adalah pendidikan calon imam atau pastor Katolik. Jadi kalau ia mau dididik menjadi seorang imam atau pastor, tentu murid-muridnya tidak ada yang perempuan. Dan jelas seorang imam atau pastor itu tidak menikah. Maka kalau ia sampaikan tadi ia setelah menikah baru sekolah ke STT, nah ini perlu dipertanyakan dan ini bentuk kejanggalan yang kedua. Nah, mungkin kita bertanya di dalam pikiran kita, mengapa setiap mualaf seringkali mengatakan mereka itu adalah mantan pendeta, sekolah lulusan Vatikan S3, dan juga mantan rektor dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini mau mendompleng atau mengangkat derajat mereka, seolah-olah mereka adalah orang yang penting di agama mereka yang dulu. Jadi teman-teman, saya tidak pernah membenci saudara-saudara kita yang Muslim atau yang beragama Islam. Karena yang saya mau luruskan selalu adalah mereka-mereka yang ingin membengkokkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang ajaran kekristenan dan Alkitab. Maka dari itu, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.